Sekali lagi, shalom. Shalom. Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Kabarnya bagaimana? Luar biasa. Luar biasa ya. Benar-benar luar biasa ya. Amin. Amin. Nah, pagi hari ini atau hari ini mari kita akan belajar bersama-sama. Kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan melawat setiap kita dengan tema masa depan atau sejarah ada dalam tangan Tuhan. Mari kita akan belajar dengan Nabi Daniel. Dari kitab Daniel pasal yang kedua, kita akan belajar tentang sesuatu yang dahsyat. Bagaimana Allah ribuan tahun sebelum segala sesuatu terjadi, Allah sudah merencanakan, sudah mengetahuinya, sudah mengaturnya. Maka salah satu nama dari Tuhan kita adalah Adonai Elohim Sebaot. Artinya Tuhan Allah semesta alam. Dia raja di atas segala raja, dia presiden di atas segala presiden, dia kaisar di atas kaisar. Amin, saudara? Amin. Dan sejarah bangsa-bangsa ada dalam pengaturan Tuhan. Kalau kita melihat kitab Daniel pasal yang pertama, di sana dikatakan umat Tuhan Yehuda waktu itu diserbu oleh Nebukadnezar, oleh kerajaan Babel. Dan di sini apa yang terjadi? Yang terjadi umat Tuhan dan kerajaannya kalah. Tapi kitab Daniel memberikan informasi kepada kita bahwa kekalahan Yehuda bukan karena Nebukadnezar kuat, bukan karena Babelonia itu perkasa, tapi karena Tuhan menyerahkan Yehuda kepada tangan Babel. Kenapa diserahkan ke sana? Karena itu sebagai disiplin dari Allah kepada umat Israel pada waktu itu, karena mereka selama 70 tahun tidak beribadah kepada Tuhan. Ada hukum Sabat yang diatur di dalam hukum Taurat. Dan selama 70 tahun umat Tuhan melupakan hari Sabat. Lalu karena 70 tahun mereka melupakan hari Sabat, maka kemudian Tuhan mendidik umat Tuhan 70 tahun menjadi jajahan dan dibuang di negeri Babel. 70 tahun melupakan Tuhan, 70 tahun tanda petik seperti dilupakan Tuhan. Ya, masih untung 1 tahun diganti 1 tahun. Kalau pemberontakan umat Tuhan waktu keluar dari Mesir, 1 hari dihitung 1 tahun. Mereka bersungut-sungut 40 hari, mereka bayar 40 tahun di padang gurun. Hati-hati makanya setiap kita, amin saudara, karena Tuhan itu setia. Ya, Tuhan itu setia. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan itu setia. Salah satu kesetiaan Tuhan adalah tetap konsisten menjalankan apa yang difirmankan. Jadi, seperti itu. Nah, kitab Daniel, kita buka bersama-sama Daniel pasal yang kedua. Bagaimana Tuhan melalui Nabi Daniel pertama-tama menyingkapkan apa yang akan terjadi di dalam sejarah. Kitab Daniel adalah kitab nubuatan. Apa itu nubuatan? Nubuatan adalah satu firman yang disampaikan kepada Nabi dari Allah untuk sesuatu yang belum terjadi, untuk sesuatu yang akan terjadi di masa datang. Sifat nubuatan bisa terjadi dalam waktu singkat, sedang, atau lama. Ya. Dan Alkitab kita, firman Tuhan ini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada lebih 6.000 nubuatan. Ya. Jadi apa tandanya bahwa Alkitab kita adalah firman Tuhan? Apa buktinya, apa tolok ukurnya, apa yang bisa dipakai untuk menguji bahwa firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan? Alkitab memberi diri diuji sesuai dengan Alkitab sendiri. Bahwa ada orang yang mengkritik atau menuduh Alkitab kita palsu dan lain sebagainya, ya, itu terserah mereka. Tapi yang jelas Alkitab tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat, tidak bisa diuji dengan cara lain. Biarlah Alkitab menguji dirinya sendiri. Dalam kitab Ulangan pasal 18, di sana diberitahu tentang apa tolok ukur, apakah firman itu dari Tuhan atau tidak. Dikatakan begini,
kalau ada seorang nabi berkata demi namaku, kata Tuhan, dan nabi dan perkataan itu tidak terjadi, maka itu bukan nabi yang aku utus. Nabi itu harus mati karena lancang berbicara demi nama Tuhan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan. Tapi seorang nabi yang berkata demi namaku dan perkataannya itu terjadi, maka itulah nabi yang diutus oleh Tuhan. Artinya berarti apa? Apakah Alkitab ini firman Tuhan atau bukan? Kalau apa yang tertulis di dalam Alkitab itu terjadi, ya terjadi, itu berarti membuktikan Alkitab adalah firman Tuhan. Dan 6.000 ayat lebih bicara tentang nubuatan, dan sekarang tinggal mungkin 65 atau 50-an firman Tuhan nubuatan yang belum digenapi atau sedang digenapi. Salah satunya yang paling akurat sekali, yang paling dekat ya, paling gampang seluruh orang bisa tahu. Kembalinya orang Israel setelah tahun 70 mereka tercerai-berai ke seluruh pelosok dunia. Kitab Yesaya pasal 60 mengatakan bahwa mereka akan terbang seperti burung merpati ke kandangnya. Itu Yesaya pasal 60 menubuatkan ya tahun 800 sebelum Masehi. Tahun 800 sebelum Masehi, Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan apa yang akan terjadi tahun 1948 Masehi. Berarti berapa tahun? Hampir 2000 tahun. Bahkan lebih ya, hampir 2000 tahun. Lebih dari 2000 tahun. Dan plek seperti yang disampaikan Nabi Yesaya. Mereka seperti burung merpati pulang ke kandangnya. Naik apa? Naik pesawat. Kayak burung doro. Balik ke kandangnya masing-masing. Dan mereka mendirikan satu pemukiman di dataran tinggi Golan yang sampai hari ini menjadi konflik. Itu nubuatan yang sudah jelas-jelas terjadi. Nubuatan yang sudah terjadi yang seperti dikatakan Tuhan Yesus. Tidak akan kau lihat lagi satu batu dengan yang lainnya tersusun. Bait Allah runtuh, ya. Nubuatan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang runtuhnya bait Allah, ya tahun 30-an Tuhan Yesus mengatakannya, tahun 70 bait Allah benar-benar runtuh. Jadi itu membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Alkitab itu akan terjadi. Makanya ada seorang hamba Tuhan, dia ditangkap oleh komunis pada waktu itu di Rusia, lalu dimasukkan di kamp konsentrasi, dan dia berhasil menemukan Alkitab, dan dia kemudian keluar. Setelah itu sudah puluhan tahun dia di penjara, tapi dia berkata begini, walaupun saya tidak pernah melihat dunia luar, cukup saya membaca Alkitab, saya bisa tahu dan bercerita apa yang sedang terjadi di dunia luar. Luar biasa ya. Karena Tuhan sudah mengatakannya. Baik, kita akan mulai. Ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Ceritanya begini. Satu hari dalam pemerintahan tahun yang kedua, Nebukadnezar mimpi. Gelisah hatinya. Setelah gelisah luar biasa, dia memanggil ahli-ahli tafsir mimpi yang disebut orang Kasdim, ahli jampi, ahli sihir dan lain sebagainya. Ya, kalau zaman sekarang disebut sebagai astrologi, ya? Astrolog. Karena ramalan perbintangan itu cikal bakalnya dari Babilonia. Astronomi itu ya, ramalan astronomi itu dari Babilonia. Lalu dipanggillah seluruh orang-orang Kasdim untuk menafsirkan mimpinya. Lalu semua orang-orang Kasdim itu dan orang-orang bijaksana, dan salah satunya orang bijaksana itu adalah juga Daniel. Karena Daniel walaupun dia orang buangan, tapi dia cerdas luar biasa. Dia dididik selama 3 tahun untuk menjadi penasihat raja. Dan salah satu orang bijaksana berarti adalah Daniel. Jadi Daniel dimasukkan golongan orang-orang Kasdim itu. Nah, tapi waktu itu Daniel tidak ikut dipanggil. Karena Daniel belum tamat sekolah 3 tahun. Baru menjalani 2 tahun.
Lalu dipanggillah semuanya dan disuruh menafsirkan mimpinya. Lalu orang-orang Kasdim berkata, "Ya rajaku, kekalah hidup tuanku. Silahkan Baginda menceritakan mimpinya." Dan apa yang terjadi? Nebukadnezar lupa dengan mimpinya. Dia mimpi tapi lupa apa yang menjadi mimpinya. Tapi perasaan kegelisahan yang diakibatkan dari mimpi itu gak hilang. Mimpinya apa itu lupa, tapi takut, gelisah, khawatirnya gak hilang. Intinya lupa. Lah dasar orang itu raja, dia mendapat segala sesuatu sesuai dengan keinginannya, dia gak mau ngaku lupa. Ya biasa kan gitu kan. Orang besar kalau salah gak mau ngaku salah kan. Nah, orang sudah egonya tinggi, orang sudah merasa sangat penting, salah gak ngaku salah. Ayo, kalau yang salah gak ngaku salah berarti merasa diri paling penting. Gitu ya. Nah Nebukadnezar begitu. Dia lupa pada kesalahannya, tapi kemudian dia nutupi apa? Dia ngomong begini. Tetapi raja menjawab Kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan," ayat 5. Yaitu jika kamu tidak memberitahukan kepada mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Wah, luar biasa ya. Jadi gara-gara dia lupa, gengsi mau ngaku salah karena lupa, malah dia berkata, "Aku putuskan." Yang enggak bisa menceritakan mimpi sekaligus artinya tak mutilasi. Bukan hanya tak mutilasi, rumahnya tak obrok-abrik ratakan tanah. Dan ancaman itu juga terkait juga Daniel. Karena enggak ada satupun yang bisa menceritakan, hanya keputusan itu dilaksanakan. Dia bentuk pasukan khusus yang dipimpin oleh Ariok, kemudian untuk menyisir semua orang-orang bijaksana di seluruh negeri Babel untuk dimutilasi, dibantai keluarganya dan rumahnya. Daniel mendengar itu. Lalu apa yang terjadi? Dia minta waktu, "Tolong jangan dulu. Beri aku waktu. Beri aku waktu. Aku mau berdoa kepada Tuhan." Wah, ini luar biasa. Dan ini apa terjadi? Daniel berdoa kepada Tuhan, dan ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang mempunyai alam semesta, Tuhan yang mempunyai kebijaksanaan, Tuhan yang maha tahu, menyingkapkan mimpi Nebukadnezar kepada Daniel. Ini mimpinya. Dia melihat patung. Patung, kepalanya dari emas, lengan-lengan dari perak, kemudian perut, pinggang dari tembaga, kaki dari besi, dan kaki-kaki bawah campuran besi dan tanah. Kira-kira begitu. Luar biasa ya. Padahal mustahil sekali orang bisa mengerti mimpi dan mengartikannya. Kalau ngerti mimpi kemudian mengartikan mungkin masih kira-kira. Ini nggak diceritakan mimpinya apa, disuruh menceritakan, menggambarkan mimpinya apa sekaligus artinya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi umat Tuhan selalu ada jalan keluar. Maka dari itu ketika saya dan saudara dalam keadaan yang terjepit, kanan kiri kejepit, depan belakang kejepit, selalu ada jalan untuk ke atas. Amin. Selalu ada jalan untuk kita berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan yang maha tahu akan menolong saya dan saudara. Ya, dan itu yang terjadi. Lalu apa? Kemudian diceritakan. Diceritakan mimpi dan artinya. Ini artinya. Bahwa kepala yang dilihat ini kan, mimpi itu kan yang dilihat ini, sebuah patung berkepala emas tadi, lalu diartikan oleh Daniel. Ya, arti dari mimpi itu ada, saudara-saudara bisa lihat itu diikuti ayat-ayat itu, ayat 31 sampai 36, kemudian artinya ayat 37 sampai 43. Tapi fokus di sini aja. Kepala yang dari emas ini siapa? Kepala dari emas itu adalah Nebukadnezar dengan Babelnya. Ya. Jadi waktu itu Babelonia itu betul-betul negara adidaya. Ya, kapan itu? 606 sebelum Masehi. Dan Tuhan sedang menceritakan tentang sejarah dunia. Apa yang terjadi, negara apa, bangsa apa yang akan berkuasa setelah Babel.
Kenapa Babilonia itu digambarkan emas? Karena memang kuat dan struktur pemerintahannya memang berkualitas tinggi. Babilonia itu memiliki peradaban yang sangat modern pada zamannya. Bahkan ilmunya sampai hari ini masih terus di otak-atik, masih dipakai oleh astrologi itu. Ya, Jupiter, Aries itu dari Babilonia. Ramalan itu berumur ribuan tahun, ya kan? Lalu kemudian apa terjadi? Setelah Babilonia akan muncul kerajaan lain yang akan mengalahkan Babilonia, yang digambarkan dengan dada dan lengan dari perak. Kenapa perak? Karena kualitas pemerintahannya memang jauh lebih rendah dari Babel. Kenapa dua lengan? Karena memang ada kerajaan ganda. Siapa dia? Negara Media dan Persia, yang lahir pada tahun 536 sebelum Masehi. Jadi berarti apa itu? 50 tahun sebelum Media Persia lahir, Tuhan sudah memberitahu. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi setelah Media Persia kemudian dikalahkan oleh Alexander the Great atau Alexander Agung, atau orang mengenalnya dengan Iskandar Zulkarnain. Itu yang sekjen MUI itu kan. Iskandar Zulkarnain. Yang lahir mengalahkan Media Persia tahun 330. Kenapa Yunani itu dipinggang di area ini, perut dan kemaluan? Karena ciri khas Yunani itu ada dua: suka seks dan selalu mistik, yang roh mistis. Karena pada pandangan itu roh itu adanya di pusar. Roh manusia itu konon katanya ada di pusar menurut pengetahuan kuno, termasuk Jawa juga kan. Kalau akan ngundang kakang kawah di hari-hari kan sing disambat pusere kan. Makanya kalau ilmu itu kan mau ngetokno ilmu kan diangkat dari sini. Lalu mengembalikan ke sini kan. Ya begitu. Memang betul, coba lihat ya. Semua ilmu-ilmu mesti tarik gini, ya kan? Nanti kalau saya lebok gimana sih? Di sini. Itu Yunani. Nah, Yunani berarti hampir 300 tahun sebelum Yunani lahir, Tuhan sudah memberitahu kepada Daniel. Lalu setelah Yunani itu cepat sekali pemerintahannya, dan memang Yunani memiliki pemerintahan yang luar biasa luas, sampai India Belanda, sampai India, Mesir, Eropa dan sebagainya. Alexander Agung itu masih muda sekali, umur 30 tahun dia sudah menaklukkan bangsa-bangsa. Lalu dia KO dengan Cleopatra kan? Dan lain sebagainya. Dan yang luar biasa, kenapa digambarkan seperti tembaga yang kuat? Memang kuat sekali. Jadi strateginya, kalau Alexander Agung itu menyerang satu bangsa melewati yang namanya lautan, apa yang dilakukan Alexander? Yang dilakukan setelah prajurit-prajurit turun dari kapal, kemudian dibakar semua kapalnya. Kemudian dia ngomong sama prajuritnya, kita mati atau kita pulang dengan kemenangan. Tidak ada pilihan, mau bisa kabur lagi, karena kapal-kapal sudah dibakar. Baru nanti kalau menang dia pakai kapal baru, kira-kira begitu. Nah setelah itu kemudian tahun 27 Roma muncul, yang digambarkan dengan dua kaki besi. Dan memang Imperium Roma itu cukup lama berkuasa. Dan kenapa digambarkan besi? Karena memang keras, kuat, dan kejam. Itu Roma. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah Roma? Ini kaki-kaki, jari-jari, campuran dari besi dan campuran dari tanah. Nah, tanah itu bicara tentang manusia, karena manusia dari tanah kan. Nah, tapi jadi setelah Roma runtuh,
sampai sekarang sudah tidak ada lagi negara yang menonjol satu adidaya kuat. Nggak ada sampai sekarang. Walaupun Amerika kuat, tetapi Amerika juga butuh koalisi. Ya namanya blok barat kan, butuhkan Inggris dan sebagainya. Nggak ada. Kalau dulu ada blok barat dan blok timur, Uni Soviet dengan blok barat selalu bersaing. Sekarang sampai sekarang juga nggak ada satu negara yang menonjol seperti pada zaman-zaman ini. Inilah yang dimaksud dengan jari-jari 10 dengan campuran antara tanah dengan besi. Nah, di antara pemerintahan-pemerintahan setelah Roma ini muncul kediktatoran. Negara-negara yang memang tidak kuat menguasai seluruh dunia, tapi ketika dia memerintah negaranya menjadi diktator. Kita tahu kemudian siapa Hitler, kita tahu Napoleon Bonaparte, kita tahu siapa lagi yang kediktatoran, Soeharto, gitu kan, Mussolini dan lain sebagainya. Kemudian Cina, Mao Zedong, kediktatoran muncul. Nah, setelah Roma runtuh, sistem pemerintahan dunia sampai sekarang itu apa yang disebut dengan sistem pemerintahan demokrasi, pemerintahan rakyat, pemerintahan manusia. Kenapa tanah nggak kuat? Memang nggak kuat. Nggak ada yang kuat sampai sekarang. Yang kuat sekali nggak ada. Tetapi di antara yang nggak kuat, ada muncul kediktatoran. Sampai hari ini. Jadi Nabi Daniel disingkapkan oleh Tuhan tahun 606 sebelum Masehi. Bayangkan, 2600 tahun yang lalu. Tuhan berbicara tentang saat ini kepada Nabi Daniel. Tuhan memberitahu masa depan bangsa-bangsa. Tuhan memberitahu jalannya sejarah. Lalu apa yang dilihat oleh Nebukadnezar itu? Patung ini tiba-tiba dalam mimpi yang terakhir ada satu batu kecil, kerikil, terungkit dari langit, dari surga, bukan oleh tangan manusia, menghantam patung ini, dan kemudian patung ini runtuh, hancur berkeping-keping, kemudian dihempas oleh angin. Lalu batu yang kecil yang terungkit dari langit ini yang bukan tangan manusia itu makin lama makin kuat, makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Siapa batu ini? Batu ini adalah kerajaan Allah. Coba kita lihat Daniel pasal yang kedua itu di ayat yang ke-44 dan 45. Mari kita baca bersama-sama. Daniel pasal 2 ayat 44 sampai 45. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan menemukan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tetap seperti itu Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan dengan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan menemukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Jadi kerajaan-kerajaan itu masa depannya adalah akan hancur. Imperium-imperium di dunia ini, negara-negara bangsa-bangsa di dunia, sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia, masa depannya adalah akan hancur berkeping-keping. Yang nanti kemudian akan terhempas di sapu angin. Di situ dikatakan tetapi pada zaman raja-raja. Kapan itu? Setelah Roma runtuh. Setelah Roma runtuh itu masuk namanya zaman raja-raja, zaman bangsa-bangsa. Eropa menjadi bangsa yang kemudian terpecah menjadi banyak bangsa, ya kan? Asia, kemudian Afrika,
menjadi banyak bangsa-bangsa. Dan di zaman itu kemudian akan muncul satu kerajaan yang dari langit seperti batu yang terungkit bukan dengan tangan manusia, menghancurkan bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan yang kuat dan kokoh itu. Itulah kerajaan Allah. Siapa batu itu? Batu itu adalah Tuhan Yesus. Karena Alkitab mengatakan dia batu yang dibuang oleh tukang bangunan, tetapi yang justru menjadi batu penduduk. Dan kita tahu semua setelah Roma runtuh, sejak saat itulah kemudian kekristenan lahir, makin berkembang. Dan sekarang Eropa, Amerika, Asia, semuanya ada kerajaan Allah. Amin, saudara. Amin. Yang tekanannya kitab Daniel adalah Tuhan memegang kendali sejarah bangsa-bangsa, Tuhan memegang kendali sejarah dunia ini, dan masa depan yang paling jelas yang tidak akan hancur, yang tidak akan hilang adalah kerajaan Allah. Dan saya dan saudara saat ini sudah berada di dalam kerajaan itu. Amin. Amin. Coba kita lihat kitab Lukas pasal 17 ayat 21. Lukas pasal 17 ayat yang ke-21. Lukas 17 ayat 21. Saya bacakan. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. LAI kurang tepat menerjemahkannya. Yang tepat terjemahannya ada di King James, bahwa the kingdom of God is in you. Kerajaan Allah itu bukan di antara kamu, tetapi kerajaan Allah ada di dalam kamu. Luar biasa. Amin. Kerajaan Allah ada di dalam saya dan saudara. Amin. Amin. Wow. Luar biasa. Kerajaan Allah itu seperti apa? Paulus mengatakan kerajaan Allah tidak terdiri dari makan dan minum, tetapi kerajaan Allah itu bicara tentang kuasa dari Roh Kudus. Damai sejahtera dan kuasa dari Roh Kudus. Luar biasa ya. Lalu kemudian dalam nggak usah lihat, saya saja yang akan bacakan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Sebab Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi karena kita sekarang sudah berada dalam kerajaan Allah yang tidak akan binasa, yang tidak terhempas oleh zaman, yang akan tetap untuk selama-lamanya, mari kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Lalu Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal 6 yang ke-6 mengatakan, di satu pasal itu bagian terakhir mengatakan, jangan khawatir untuk hari esok, sebab hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup sehari. Amin. Amin. Tuhan tahu sejarah 2600 tahun sebelum zaman ini. Tuhan sudah membicarakan hal ini dengan Nabi Daniel, di mana Nabi Daniel tidak mengalami zaman kita, tapi dia memberitahu apa yang akan terjadi tentang diri kita. Itu artinya masa depan, masa lalu, masa sekarang milik Tuhan. Amin. Sejarah itu milik Tuhan. Amin. Makanya dalam bahasa Inggris, Haleluya. sejarah itu disebut dengan history. History itu artinya sejarah. Itu penggalan dari dua kata. Asal dari kata history itu dalam bahasa Inggris itu history. History itu artinya history. Ceritanya, kisah tentang dia. Jadi sejarah-sejarah dunia ini adalah sebenarnya sejarah atau kisah tentang Tuhan. Tentang Tuhan menghakimi orang-orang fasik. Tentang Tuhan mengangkat orang-orang benar. Tentang Tuhan menyelamatkan umat yang berdosa.
tentang Tuhan menyatakan kasih setia, tentang Tuhan menyatakan penghakiman bagi para pemberontak. Itu sejarah dunia. He is story, not our story. Sejarah adalah kisahnya, bukan kisah kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama, nabi-nabi, orang-orang yang tercatat dengan tinta emas di dalam sejarah adalah orang-orang yang kemudian peka dengan tanda-tanda zaman, dan kemudian dia terlibat di dalam apa yang Allah kerjakan di dalam sejarah, di generasinya, di angkatannya. Amin, saudara. Implikasi dari semua ini yang pertama, ini pesan buat kita dari pembacaan kitab Daniel pasal yang kedua. Yang pertama adalah bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, orang-orang Jambi, ahli Jambi, orang Kasdim angkat tangan. Ya Raja, yang kayak gitu tuh nggak ada ceritanya di sejarah. Masa orang mau tahu arti mimpi tapi nggak mau menceritakan mimpinya? Ya kan? Tapi Daniel adalah anak Tuhan. Bagi anak Tuhan, bersama Tuhan tidak mustahil. Dan akhirnya apa yang dilakukan Daniel bukan hanya menyelamatkan Daniel, tetapi menyelamatkan semua orang bijaksana di negeri Babel. Ini yang kedua, berkat bagi orang lain. Ketika berkat bagi orang lain, ketika umat Tuhan hidup benar. Balik ya. Jadi ketika orang benar itu, ketika umat Tuhan hidup benar, akan menjadi berkat bagi orang lain. Daniel hidup benar, dia berseru kepada Tuhan, dan akhirnya yang kena dampak nggak jadi dimutilasi bukan hanya Daniel dan teman-temannya, tetapi orang-orang Kasdim, orang-orang ahli sihir, ahli jampi, orang bijaksana, seluruh negeri Babel tidak jadi dimutilasi, tidak jadi dirobohkan rumahnya. Jadi ketika saya dan saudara hidup benar, yang akan merasakan hidup benar, berkat hidup benar, bukan hanya saya dan saudara sendiri, tetapi suami, istri, anak, tetangga, keluarga besar juga akan mengalami atau merasakan berkat dari orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Luar biasa. Lalu yang ketiga, di situ dikatakan hari esok ada dalam tangan Tuhan. Sebab dia hidup, makanya ada hari esok. Bahkan sekalipun kematian, lepasnya nyawa dari badan, Tuhan Yesus juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Masa depan ada di tangan Tuhan. Bagi bapak ibu yang sedang bergumul tentang menyekolahkan anaknya, wah, anak saya besok sekarang SMP, SMA, besok nanti kuliah, atau mendaftar kemana-kemana. Yuk kita beriman kepada Tuhan. Hari esok anak-anak kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Hari esok kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, tinggallah dalam kerajaan Allah yang tidak akan pernah runtuh. Ini pesan buat saya, pesan buat kita semua dari pembacaan kitab Daniel pasal yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Sebelum berdoa, ada yang mau memberikan tanggapan? Saya Pastor. Ya, sudah Mas.